Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rabiah Channel. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan ya. Nah, jadi aku mau sedikit curhat nih. Pas pengalaman aku gitu ya. Pas aku kerja di PT Epson. Nah, jadi aku itu pernah bekerja di PT Epson selama 2 tahun 10 bulan. Tapi aku itu kebetulan dapat kontrak di Epson itu 3 tahun. Tapi aku memutuskan resign 2 bulan sebelum aku habis kontrak. Kenapa kira-kira ya? eh Sebelum kita mulai video curhat-curhatnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe video aku agar aku lebih semangat bikin konten menarik buat kalian. Oke. Nah, jadi aku itu dapat kontrak 3 tahun ya di Epson. Aduh. Nah, awalnya itu aku itu kan 2016 aku itu lulus SMA. Nah, aku itu sempet kayak kuliah di klat kayak gitu, cuma 1 bulan. Aku itu benar-benar ngerasa kalau aku masuk Epson itu benar-benar keajaiban dari Allah gitu ya. Terus aku juga dapat rezeki yang benar-benar berlimpah banget ya. Alhamdulillah aku eh soalnya perjuangan aku masuk Epson juga nggak gampang gitu, sama sekali nggak gampang buat masuk kerja ke Epson itu. Sampai aku pernah ini ya dikejar sama preman juga. Nah, tapi awalnya itu aku nggak berniat masuk ke Epson awalnya. Nah, jadi ada temen aku dulu itu, dia bilang ada kerjaan nih gitu, tapi lewat itu ya, lewat ini, ngerti lah. Tapi bukan buat ke Epson aku itu dulu, jadi buat ke PT lain yang di. Nah, eh dia bilang, oh ya udah, aku masuk deh ke sana gitu kan. Nah, tapi kata dia, nah dia teman aku itu ngebilangin aku nge WA, bukan nge WA sih, kalau dulu ya nelpon gitu. Hari ini kata dia tesnya besok nih, harus tes besok. Waduh, aku bingung kan. Ya udahlah, aku langsung pergi aja ke Bekasi pas waktu itu. Akhirnya aku pergi ke Bekasi habis maghrib. Nah, terus aku nyampe malam ke Bekasi ke temen aku. Dan akhirnya pagi-pagi aku langsung tes di salah satu yayasan. Ini bukan buat ke Epson ya, jadi buat ke salah satu PT di. Nah, habis itu aku tes bener ya. Nah, jadi ini tuh ada apa sih, alur apa ya namanya, ya pokoknya ada seseorang yang masukin aku ke sana gitu ya. Tadinya niat sama temen aku juga, tapi kebetulan temen aku nggak lulus, jadi aku sendiri. Nah, aku itu dikenalin sama yang penyalur itu ya. Nah, si penyalur itu masukin aku ke salah satu yayasan. Nah, pas aku masuk ke yayasan, dia bilang ini kayak gini ya prosedurnya. Akhirnya aku ikutin ya apa yang dia bicarain, si itu ya, si A lah misalkan, si orang itu ya, bukan temen aku, si penyalur itu. Nah, terus aku ikutin alur dari yayasan itu. Tapi kesini aku malah kok ngerasa ini apa sih gitu kan. eh aku itu mau masuk kerja, aku ikut prosedur, terus aku juga harus bayar seseorang gitu ya, bayar seseorang, tapi kok dia nggak ada kerjanya gitu kan. Terus dia bilang dulu itu pas aku awal banget aku mau masuk ke yayasan tuh, dia bilang kayak gini, eh kamu nanti bayar ke aku setelah tanda tangan kontrak gitu kan. Akhirnya oh ya, aku percaya deh sama dia gitu, kalau misalkan eh pas udah tanda tangan kontrak
Tahu-taunya di tengah-tengah aku masih proses di yayasan, tahu-taunya dia minta uang dong ke aku. Nah, aku nggak mau lah, orang perjanjian dari awalnya juga kayak gitu, kenapa sekarang jadi minta uang aku gitu. Akhirnya aku keluar, aku nggak ikutin yayasan itu lagi karena aku ngerasa, ih ini apa sih, orang apa mau nipu gitu ya. Ya udah, akhirnya aku keluar. Nah, pas aku keluar itu, ya udah aku cut dari yayasan itu sampai dia nanya, kok kamu nggak ke yayasan lagi sih? Nggak, udah aku mah nggak mau ikutin apa yang kamu mau. Orang kamu bilangnya mau habis aku tanda tangan kontrak baru minta uang lah, sekarang kok kenapa jadi minta uang, aku gituin kan. Aku juga ngerasa nih orang apa, kayak manfaatin aku gitu, mentang-mentang aku itu dari kampung terus ke kota. Aku tuh benar-benar takut banget ya, takut banget ditipu waktu itu. Udahlah, ketimbang aku ngasih uang ke dia juga ngapain gitu. Akhirnya aku nyari-nyari kerja lagi, aku nyoba ke yayasan lain, kayak ke yayasan apa ya namanya, BKS, terus global gitulah. Aku cari-cari yang kayak gitu aja, tapi ya aku nggak masuk. Akhirnya aku itu masukin lamaran juga ke yayasan DKU, ke global, terus ke GSS yang kayak gitu. Nah, terus aku itu pernah aku tuh sebelum masuk ke Epson itu kan nyari-nyari kerja dulu di Bekasi. Aku tuh nggak pulang, dan akhirnya aku 3 bulan di Bekasi nganggur. Tapi aku juga bolak-balik ke Jakarta buat nyari kerjaan. Nah, aku juga pernah ada yang manggil tuh, aku mau masuk ke waktu itu aku. Nah, aku itu dipanggil interview di Jakarta waktu itu. Tahu-taunya di pas di interview juga yang di ruko-ruko kayak gitu, aku juga ngerasa, ih ini orang apa sih kok minta uang. Jadinya keseringan itu minta uang. Nah, aku tuh nggak mau. Akhirnya aku tuh udah cut lah semuanya, aku nggak mau ya kalau yang minta-minta uang kayak gitu. Aku takut banget waktu itu ketipu gitu kan. Akhirnya pas tiba-tiba di pertengahan sebulan setengah lah aku nganggur, tiba-tiba yang yayasan itu yang awal aku masuk tuh, yang buat ke PT yang, tiba-tiba dia nelpon, kamu lulus nih gitu kan. Ayo ini lagi, proses lagi buat ke buat ke PT yang. Nah, akhirnya aku itu ikut dong. Ya udahlah, eh, balik lagi ke yayasan yang itu. Orang mungkin si penyalur itu jadi lupa juga kan sama aku. Akhirnya aku masuk tuh ke yayasan yang awal lagi. Aku ikutin prosesnya sampai dari awal sampai akhir, sampai waktu itu aku masuk ke PT yang di. Udahlah, aku senang ya keterima kerja di PT. Tahu-tahunya nggak tahu, mungkin si yayasan sama si penyalur itu ya ada kontak-kontak kayak gitulah. Akhirnya aku ketemu. Jadi dia tuh, emang aku tuh sembunyi-sembunyi ya dari penyalur itu. Nah, akhirnya si penyalur itu nyari-nyari aku ke PT dong, sampai bawa-bawa preman. Bukan dia sih, bukan orang yang penyalur itu, tapi penyalur itu nyuruh orang ngincer aku gitu. Pas aku keluar dari PT, tiba-tiba ada satpam yang bilang, oh ada yang namanya ini enggak. Terus aku bilang, lah aku pak, gitu ke satpamnya. Emang kenapa tuh, ada yang nyariin kamu katanya gitu, ditunggu di luar. Ya Allah, aku dari situ aku tegang banget ya. Akhirnya pas keluar bener nggak langsung ketemu sih aku, jadi diikutin dulu. Aku langsung ke parkiran, pergi ya, lari-lari ke parkiran soalnya takut banget. Aku bertiga sama teman aku, terus kata teman aku gini, kamu gimana, aku nggak mau, takut, kata dia gitu. Iya, aku gini sama lah, aku takut gitu. Aku takut banget di apa-apain. Dia minta uang sama aku sebesar 2.500.000, nelpon ke aku, kamu di mana? Aku mau pulang, aku gituin. Terus kata dia, aku bakalan cari kamu ya kalau kamu nggak ngasih uang segitu. Nah, terus, nggak mau lah, ngapain aku ngasih uang ke kamu, aku gituin. Dia malah marah. Akhirnya
ada si suruhannya ketemu sama aku di jalan gitu, di jalan yang sepi di kawasan dia minta uang ke aku. Udah, mana sini uang 2,5 juta, kamu juga udah masuk ke pabrik itu kan, dia bilang kayak gitu. Lah nggak mau lah, ngapain aku ngasih uang sama kamu. Terus aku dimarah-marahin di situ, ya Allah, sampai bener-bener tegang banget aku di situ. Ya mana nggak ada orang, temen aku juga kan dia mungkin ketakutan, dia juga pergi lumayan jauh gitu. Kata temen aku, udah aku tungguin kamu di sini ya, aku nggak mau, takut, kata dia gitu. Ya udah nggak apa-apa, akhirnya aku sendiri dipintain uang. Ya Allah, di situ aku benar-benar pengen nangis, gimana antara bingung mau ngasih uang ke dia, aku nggak ridho gitu kan, mau ikut ke pabrik juga aku diincer terus sama dia gitu. Ya mana aku anak ngerantau baru banget gitu, ya Allah, keluar SMA, tiba-tiba aku harus ngerantau, mana di perantauan aku kayak gini gitu kan. Aku benar-benar sedih banget pas itu, sampai aku nangis. Terus aku bilang sama si suruhannya, ya udah nanti dulu deh, aku mau ke yayasan dulu, balik dulu ke yayasan, mau ngambil kerudung, aku gituin. Kalau kamu mau ikutin aku, ikutin aja, aku nggak apa-apa, tapi aku kasih waktu dulu buat aku ke yayasan, soalnya aku mau ngambil kerudung. Waktu itu aku mau dikasih kerudung soalnya sama yayasan. Akhirnya dia nggak mau. Ya udah nggak usah, aku nggak mau ikut kamu ke yayasan, kata dia gitu. Cuma nanti kamu bakalan ditelepon sama si yang penyuruhnya. Nah, kamu jangan coba-coba lari, kata dia. Kamu mau masuk ke PT itu juga, kamu bakal ketemu kok sama aku, jadi kamu juga harus ngasih uang yang itu kalau misalkan kamu masuk, kata dia gitu. Akhirnya aku bilang aja mau ke yayasan. Terus aku bilang, eh akhirnya aku kan pergi tuh ke yayasan. Aku bilang sama yang masukin aku ke itu, si bapak-bapak yang apa, pengurus yayasannya, kok aku di ini sih, aku bilang aku dikejar-kejar sama preman. Terus dia bilang kayak gini, si bapak yang pengurus yayasannya, kamu kenapa berurusan sama dia? Ya aku nggak tahu kalau urusannya bakal kayak gini, aku bilang kayak gitu. Terus aku harus gimana? Ya udah, kalau misalkan mau masuk ke yayasan itu, ya udah kamu urusin dulu sama dia, sama si penyalur itu, kamu urusin sampai selesai. Terus aku harus bayar gitu sama dia, aku bilang kayak gitu. Ya itu terserah kamu, kata dia gitu, aku nggak ikut campur, kata dia gitu. Akhirnya aku pulang dan dia nelpon. Udah gini, dia nelpon, si penyalur itu bilang, mana sini uangnya. Tapi di situ aku benar-benar gak mau. Aku juga bilang sama mama aku waktu itu, ma, aku harus gimana? Ya udah kasih aja, ketimbang kamu harus dikejar-kejar preman, kata mama aku nggak mau, aku nggak ridho ngasih uang sama dia, aku bilang kayak gitu. Terus sampai kapan kamu mau dikejar-kejar preman, kata mama aku gitu kan. Udahlah, aku nggak usah masuk ke PT itu, aku mau keluar, besok aku nggak mau kerja, aku bilang kayak gitu sama mama aku. Kamu, perjuangan kamu itu udah bener-bener uh, besar banget, kata mama aku gitu kan. Kamu perjuangannya udah berat gitu, terus sekarang kamu udah masuk pabrik, kenapa kamu mau keluar, tinggal ngasih uang aja sih, kata mamaku, 2,5 juta nggak apa-apa, kata mamaku ridho. Tapi aku benar-benar gak ridho, aku nggak mau. Akhirnya udahlah, aku nggak masuk ke PT itu lagi. Akhirnya aku nangis di situ, hari itu pas pulang dari yayasan, aku benar-benar nangis banget sampai maghrib, aku itu masih nangis. Tiba-tiba abis maghrib aku dapat telepon dong dari yayasan yang DKU itu. Dia bilang, besok kamu masuk ini ya, buat tes kemana, aku bilang kayak gitu. Buat ke PT Epson. Ya Allah, di situ aku bener-bener ngerasa, ya Allah, ini tuh benar-benar keajaiban apa gimana sih gitu, tiba-tiba aku dipanggil buat ke PT Epson. Aku mikir dari situ, ya udah mending aku ke PT Epson aja ketimbang besok aku masuk ke PT yang ini lagi, ngapain dipintain uang gitu 2,5 juta. Akhirnya aku ya udah besoknya aku ikutin tes, dan alhamdulillah banget, aku sangat bersyukur banget. Mungkin ini tuh jalan dari Allah gitu ya buat aku harus ngerasain dulu perihnya mencari kerja gitu. Dan akhirnya aku dapetin kerjaan yang benar-benar aku ngerasa
bangga gitu ya kerja di Epson, karena aku abis kerja di Epson tuh benar-benar banyak banget pengalaman buat aku ya. Akhirnya aku nggak lama tes buat ke Epson tuh, proses aku tuh cuma seminggu, dan hari pas waktu itu aku masuk sama teman aku tuh bertujuh, akhirnya yang lolos 5, dari lolos 5 sampai ketiga. Nah aku itu aku temen aku berdua, jadinya dari 7 orang jadi bertiga dong, dan yang 3 itu aku jadi beda-beda. Ini tuh bener-bener rezeki banget ya, rezeki buat aku tuh alhamdulillah bagus banget pokoknya. Nah temen aku yang 2, aku tuh dibilang sama yayasan itu, katanya gini, kamu besok ke PT-nya jam 6 pagi ya, kata yayasan itu. Nah sedangkan temen aku itu yang berdua, mereka bingung kok aku nggak dapat panggilan ya, kata mereka gitu. Sedangkan aku sendiri gitu, jadi yang aku dipisah gitu, prosesnya aku cuma semingguan. Nah terus aku itu dipisah sama teman aku yang berdua. Nah akhirnya temen aku itu nyusul aku yang pertama, kloter pertama, dan aku dapet kontrak 2 tahun. Pertama aku 2 tahun, temen aku cuma setahun aja. Akhirnya aku dapat kontrak 2 tahun dan teman aku 1 tahun. Abis itu kita juga dipisah, aku masuk ke Epson 2, teman aku masuk ke Epson 4. Nah aku di Epson 2 akhirnya aku juga sampai di pas terakhir kontrak itu aku diperpanjang lagi, aku 1 tahun. Dan aku aku juga resign 2 bulan sebelum aku habis kontrak gitu. Terus aku masuk di Epson itu di bagian Epson 2 awalnya. Terus aku masuk ke scanner. Pas aku masuk ke scanner, abis scanner aku dibubarin lagi, masuk ke diagram. Aku bagian jadi aku tuh sempat dibubar-bubarin gitu si itunya ya, si lainnya dibubar-bubarin. Akhirnya aku masuk ke beberapa bagian-bagian dalam 3 tahun aku itu. Pokoknya tiap tahun aku sering dipindah, dan aku juga sering pindah-pindah stick gitu ya. Ya jadinya tuh aku pas waktu kerja di Epson ya lumayan nggak kepake sebenarnya ya, banyak banget nih aku nggak kepake sama leader aku. Tapi aku ngerasa bangga sih, soalnya kenapa, jadi aku itu kan dipindah-pindah ya, meskipun aku nggak kepake sama leader aku gitu kan. Dulu sering banget dipindah-pindah ke sini dilempar-lempar gitu kan, tapi aku itu jadi tahu. Jadi aku dari awal dari luar, dari bagian luarnya si printernya, terus aku masuk ke bagian yang dalamnya. Nah jadi pas sekarang aku udah nganggur, aku ngerti kan, aku sekarang juga jualan online gitu kan. Nah kalau misalkan printer aku rusak, jadi aku tuh seenggaknya, oh ini bagian ini yang rusak, oh ini bagian ini, jadi nggak perlu ke tukang servis juga. Jadi aku seenggaknya aku tahu kalau misalkan ada yang rusak di sini, oh ininya yang harus diganti gitu. Nah itu benar-benar pengalaman aku ya, meskipun aku dibuang-buang waktu kerja di Epson, tapi pengalamannya itu bikin aku sekarang ya jadi lumayan bisa hitung-hitung, aku belajar gitu kan. Nah makanya kalau misalkan aku belajar dari kegagalan awal, akhirnya aku dapetin di akhir itu bener-bener keajaiban ya gitu, rezeki aku dari Allah, bener-bener ngerasa ya bagus banget gitulah. Sampai aku benar ya Allah, ini rezeki aku kok bagus banget gitu kan. Meskipun dari awal, pas awalnya aku jadi dikejar-kejar preman dulu gitu, tapi aku ngerasa bangga banget pernah kerja di Epson. Dan alhamdulillah sekarang aku jadi pas abis kerja di Epson tuh aku keluar dari Epson nggak langsung kerja lagi, jadi aku sering nabung juga. Sekarang alhamdulillah aku udah mempunyai toko online, dan juga aku sekarang udah punya pabrik kecil-kecilan lah gitu, pabrik kerupuk kecil-kecilan. Dan ini semua berkat aku kerja di Epson gitu. Dan aku juga ada dukungan dari suami aku gitu kan, alhamdulillah. Nah makanya kalau kalian yang sedang nyari kerja, pesan dari aku itu kalian nggak usah milih-milih aja dulu gitu. Ya udah kalau misalkan belum keterima ya jalanin aja dulu yang ada gitu. Gak usah milih-milih kayak aku mau di sini, gak usah kayak gitu. Jalani aja dulu yang ada.
nanti juga Allah bakalan kasih rezeki buat kalian. Misalkan menurut kita itu yang terbaik, belum tentu buat Allah itu terbaik buat kalian. Oke, udahlah sampai di sini dulu ya cerita aku pas masuk kerja di Epson. Nanti kita cerita lagi. Terima kasih yang udah nonton video aku. Semoga ini pengalaman aku itu bisa jadi pengalaman juga buat kalian. Jadi kalian juga bisa tahu pas motivasi buat kalian kerja lagi ya. Semangat. Oke, sampai di sini video aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video aku ya. Nanti aku bakalan cerita tentang aku kerja di Epson lagi ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.